Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Edukasi Official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kali ini Edukasi akan memberikan informasi terbaru tentang perkembangan PPPK dan pendataan tenaga non-ASN. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, kita simak bersama videonya. Saya mungkin izin tidak berlama-lama Pak Menteri, mungkin langsung ke slide 3 saja. Mungkin ditampilkan slide 3 dulu. Kenapa ini harus kami tampilkan Pak Menteri, Bapak Ibu semua. Yang pertama, mungkin di slide 3. Yang pertama, penyederhanaan birokrasi sangat terkait dengan kegiatan hari ini, Pak. Sebagaimana amanat Presiden, bahwasannya salah satunya itu membuat organisasi menjadi 2 level saja. Kalau kita diskusikan, memang sebenarnya dengan mekanisme kerja yang baru, maka otomatis ASN itu nggak perlu banyak-banyak, Pak Bupati. Kalau dari data yang ada, slide ketiga mungkin. Ya. Slide next slide. Oke, ini dari total yang ada Pak Menteri yang kami laporkan, ada setidaknya 148.256 jabatan yang sudah beralih dari struktural ke fungsional. Targetnya yang sudah dilantik itu sudah 126.288 jabatan struktural beralih ke fungsional. Dari yang ada, hampir seluruh Indonesia sudah melakukan, hampir seluruh kabupaten kota, kecuali di wilayah Papua yang belum melakukan. Jadi perintah Presiden ini sudah dilakukan hingga saat ini. Masih data yang tadi, next, sebelum yang tadi, tolong data yang tadi. Jadi setidaknya sudah hampir 98% wilayah di Indonesia sudah melaksanakan perintah Presiden ini. Dan tantangan berikutnya adalah sebenarnya apakah yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak baik atau tidak. Karena sekarang ternyata fungsional mainstreaming itu menjadi pengaruh utama yang utama. Kenapa? Karena ketika semua sudah fungsional semua, tantangan terbesar adalah bagaimana cara kerja mereka, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan. Karena kolaborasi itu menjadi satu-satunya jawaban. Permenpan 7 2021 kemarin itu sudah mengamanatkan bahwasannya kita bekerja berdasarkan kolaborasi. Sebagaimana diskusi dan dengan teman-teman Menpan juga, kami di Kemendagri mengawal ini sampai ke level kabupaten kota, bahkan mungkin sampai ke level dinas-dinas, Pak. Jadi proses mekanisme perubahan struktural fungsionalnya, dan yang paling utamanya bagaimana ke depan mekanisme kerja yang karena hampir semua pejabat fungsional sekarang tidak tahu cara kerja mereka, karena mereka menjadi pejabat fungsionalnya bukan kemauan diri sendiri. Nah, dampaknya apa? Kalau kita menerapkan, mengimplementasikan penuh Permenpan 7, maka otomatis sebenarnya jumlah ASN yang diperlukan tidak perlu banyak-banyak. Bahkan Pak Kepala BKN pernah menyebutkan cukup 30% saja daripada ASN yang saat ini ada. Artinya kita nggak perlu banyak-banyak orang nih, Pak. Nanti kita lihat, coba next, dari data yang ada. Next lagi. Karena ke depan ketika dengan mekanisme kolaborasi itu bukan lagi ditanya di OPD mana, kita tidak ditanya lagi jabatannya apa, kita tidak ditanya lagi eselon berapa, yang ditanya cuma satu, Pak, adalah kompetensi apa. Kenapa? Karena ketika si ketua tim sudah memilih mekanisme kerja yang baru, maka otomatis si ketua tim akan memilih orang-orang yang paling gampang atau paling mudah membantu pekerjaannya dia. Tidak peduli dia eselon berapa sebelumnya, tidak perlu dia dari OPD mana, dia bisa dari OPD manapun. Yang penting yang ditanya nanti, you ahli apa. Nah, ketika you ahli apa, maka para ASN yang memiliki kompetensi, maka yang akan terus dicari. Berikut juga ASN yang tidak memiliki kompetensi akan ditinggalkan. Artinya nanti para ASN itu akan terbagi menjadi divisi-divisi nih, Pak. Divisi utama misalnya ASN yang ahli semua, jadi dia yang paling dicari nih. Misalnya ahli arsip, dia yang paling ahli arsip, maka dia akan terus dicari oleh semua ketua-ketua tim. Ahli kebijakan, dia akan masuk divisi utama. Kalau sudah habis nih divisi utama, maka akan dipindahkan menjadi divisi 2. Divisi kedua sudah habis juga, maka akan dicari divisi 3 dan seterusnya. Jadi ASN nanti akan terkelompok-kelompok dalam kelas-kelas yang berdasarkan kompetensi tadi.
Nah, untuk itu kata kunci terpentingnya adalah kompetensi. Jadi kalaupun ASN maupun baik PNS maupun P3K, yang penting dia memiliki kompetensi, maka dia akan tetap eksis. Berikut juga sebaliknya, kalau dia tidak memiliki kompetensi, maka otomatis tidak akan diajak dalam setiap kegiatan-kegiatan, maka otomatis tidak berkinerja. Next mungkin. Nah, dari konsep itu next saja. Next lagi, saya kira ini tadi sudah banyak didiskusikan. Saya kira kami dari Kemendagri sangat mensupport kegiatan hari ini, karena potensi yang menjadi permasalahan paling besar itu selain existing yang ada di PP 49 2018, yang paling terbesar di nomor 7 sebenarnya. Saya mau lompat ke nomor 7, bahwasannya banyaknya perbedaan data-data honorer yang secara nasional itu dari berbagai instansi. Perbedaan data ini sangat volatility sangat tinggi. Kalau pagi kita tanya, siang juga kita tanya. Kami mencoba mengexercise kemarin Pak Menteri dalam 1 bulan saja kita dapat data itu cukup besar. Data yang kita dapat itu by phone saja itu sekitar 3 juta. 3 juta itu honorer. Ketika ditanya daerah yang paling tinggi, daerah yang yang cukup tinggi lah mungkin DKI Jakarta. DKI Jakarta itu punya sekitar 38.000 honorer. Tapi kalau kemudian Jawa Barat itu lebih besar lagi, ada 52.000 data honorer yang ada di Jawa Barat menurut klaimnya mereka. Nah, belum lagi kalau ketika kita masukin dari kita cek dari pendataan berdasarkan surat Menpan yang terakhir. Nah, karena ini yang menjadi concern kita besar hari ini, mungkin saya ingin berdiskusi terkait dengan adanya pendataan ini. Next saja. Tadi sudah disampaikan, kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan slicing. Jadi kita selesaikan tuh sebagian tuh. Kalau nanti dapatlah total tenaga non ASN di kita, misalnya kita anggap saja 3 juta misalnya, kita slice terlebih dahulu khusus untuk guru. Guru diselesaikan gurunya urusan pendidikan, terus kemudian di slice lagi urusan tenaga kesehatan. Nah, sisanya ini yang berapa besar? Kita menghadapi berapa orang nih? Kalau seandainya sisanya itu cukup banyak, misalnya sekitar 1 juta, maka itu jadi perlu treatment kebijakan yang lebih lanjut. Tapi kalau ternyata tinggal 100.000 atau tinggal 50.000 sisa yang setelah guru dan nakes, maka bisa kita ambil kebijakan segera untuk implementasi PP 49 2018 tersebut. Jadi dari next saja, saya kira ini sudah fokus arah kebijakan dari Kemenpan. Saya kira saya mau yang terakhir, next. Oke. Dari pendataan yang ada, beberapa permasalahan pendataan Bapak Ibu semua yang masuk ke kami. Yang pertama itu adanya perbedaan dari proses pendataan. Jadi banyaknya data yang masuk itu, tenaga non ASN itu rata-rata itu bukan digaji bulanan sebagaimana tenaga honorer, tapi rata-rata itu sudah banyak yang masuk ke anggaran belanja barang dan jasa. Nah, mereka kemudian bertanya, apakah kemudian ini kami masukkan? Kenapa? Karena dia APBD iya, tapi dia bukan masuk tenaga honorer. Kenapa? Karena dia sebenarnya ketika kegiatan selesai maka otomatis selesai juga mereka. Tapi dalam praktek mereka juga digaji setiap hari. Mereka juga kegiatannya juga dilakukan bertahun-tahun, seolah-olah mereka juga termasuk bagian dari honorer. Itu beberapa kebingungan. Jadi yang kedua, dari sistem pendataan ada beberapa ASN, non ASN yang berasal dari kementerian-kementerian yang contoh misalnya Kementerian Pertanian, tadi sudah dijelaskan juga penyuluh, dan juga dari PUPR. Ini juga cukup besar. Nah, sebagian daerah ini mempermasalahkan apakah kami harus mendata ini atau tidak. Kenapa? Karena sejatinya mereka ada di daerah, tapi mereka adalah pegawai pusat yang ditempatkan di daerah walaupun sifatnya non ASN. Teknikal yang lain cukup banyak, tapi prinsipnya bisa diselesaikan secara teknikal, Pak Menteri. Yang penting mungkin dari data ini yang perlu kami tegaskan, yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri pernah juga menerima bukan demo, aspirasi Pak Menteri. Ada satu daerah
yang datang dengan membawa ribuan orang, terus kemudian datang, terus kemudian dia mengatakan kami ini pernah menjadi honorer, terus kemudian diberhentikan sebagai tindak lanjut dari surat edaran kita, maka diberhentikan. Baik sekali sebenarnya, tapi yang jadi permasalahan Pak Menteri, diberhentikan rame-rame 1.000 orang, terus kemudian diganti lagi dengan orang yang baru. Mungkin mudah-mudahan nggak ada di sini nih, tapi itu bukan menjadi solusi, karena menjadikan masalah baru. Yang kemarin mereka sudah bertahun-tahun, terus kemudian diberhentikan, terus kemudian diangkat yang baru nih, Pak. Itu juga poin yang ketiga. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari sequence yang ada, ini kan ada yang sebelum dan sesudah nih. Sebelum existing yang Bapak Ibu sekarang miliki, ya kita akan carikan solusinya. Dan yang paling penting sebenarnya dalam tanda kutip mengurangi nafsu untuk mengangkat kembali nih, Pak. Nah, itu sequence berikutnya. Sequence berikutnya adalah mengurangi nafsu untuk mengangkat kembali. Mungkin oke, yang saat ini existing sedang didata, ketika kita sudah clear, kita kunci datanya, kita selesaikan. Masalah yang kedua, Pak Menteri, bagaimana mengajak teman-teman yang ada di sini khususnya untuk tidak berhasrat untuk mengangkat tambahan yang baru nih. Kenapa? Karena itu akan menjadi masalah baru lagi nantinya. Nah, mungkin itu perlu dibuatkan kebijakan. Ya, kami dari Kemendagri pasti akan support. Bisa jadi dengan kebijakan, salah satunya kebijakan yang paling gampang sebenarnya ya, kebijakan anggaran. Kalau memang yang paling make sense menurut saya terkait dengan mengurangi hasrat untuk mengangkat kembali. Mungkin itu perlu kita carikan solusinya. Dan yang terpenting, kalaupun tadi 3 strategi yang Pak Menteri sampaikan, baik mengangkat semua, sebagian, atau memberhentikan semua atau sebagian, yang paling penting sebenarnya kita harus carikan exit strategi untuk sisa yang kemudian tidak terangkat ini. Kenapa? Karena mereka walaupun diikutkan tes, ikut syarat tes terpenuhi, tapi belum tentu juga bisa lulus tes. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf Bapak atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. CK. Kita berikan aplaus dulu kepada seluruh narasumber kita pada pagi hari ini.